Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nurrohimah, NIM 195221193 dari kelas Akuntansi Syariah 4E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Untuk memenuhi tugas UTS pengantar ekonomi makro Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Pambudi, aku akan menyampaikan mengenai Bitcoin, kemudian bagaimana relasi Bitcoin dalam makro Islam, dan bagaimana pandangan Islam mengenai Bitcoin. Nah, Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang muncul pada tahun 2009, pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis kriptografi. Bitcoin diciptakan melalui jaringan Bitcoin sesuai dengan permintaan dan juga kebutuhan dari Bitcoin itu sendiri. Kemudian berdasarkan dengan perhitungan secara pasti matematika. Berbeda dengan mata uang digital lainnya yang berhubungan dengan bank dan juga sistem payment, Bitcoin tidak menggunakan perantara melainkan mendistribusikan secara langsung kepada penggunanya. Nah, di Indonesia sendiri terjadi pro dan kontra antara penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan Bitcoin belum memenuhi syarat dan juga kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Sedangkan di Indonesia sendiri, mata uang yang berlaku adalah rupiah. Berkaitan dengan resiko penggunaan Bitcoin itu sendiri dalam segala bentuk penggunaan sebagai alat transaksi atau bahkan komoditas menjadi tanggung jawab pihak individu-individu itu sendiri ataupun komunitas itu sendiri. Sebenarnya banyak sekali potensi yang dapat kita peroleh dari Bitcoin, diantaranya yaitu keuntungan, kemudian kemudahan dalam bertransaksi dan lain sebagainya. Dalam Islam, penerbitan uang sebagai alat transaksi atau alat pembayaran suatu negara menjadi masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum yang sesuai dengan syariat Islam. Sebab hal tersebut berkaitan dengan kemaslahatan umat manusia. Sedangkan bermain-main dalam penerbitan uang sebagai alat pembayaran akan memunculkan mudarat yang besar bagi umat Islam dan juga ekonomi dalam kemaslahatannya. Mudarat tersebut diantaranya yaitu tidak ada kepercayaan terhadap mata uang, kemudian yang kedua terjadinya pemalsuan, ketiga adanya pembengkakan jumlah uang dan turunnya nilai uang atau inflasi, atau juga dapat mendatangkan kerugian bagi orang-orang yang memiliki income terhadap pendapatan yang tetap. Oleh karena itu, uang merupakan otoritas suatu negara dan bukan dari individu. Jadi jelas bahwa Bitcoin ditinjau dari perspektif hukum Islam. Jika dari sisi penerbitan uang atau beredarnya mata uang suatu negara bukan merupakan otoritas negara, melainkan Bitcoin termasuk dalam otoritas individu atau pedagang tersebut menggunakannya sebagai mata uang digital. Di dalam perspektif hukum Islam, cryptocurrency mempunyai unsur gharar dan juga maisir karena penggunaannya seperti untuk spekulasi dan juga tidak terdapat dilihat dari fisiknya tidak ada. MUI menjelaskan Bitcoin dalam 11 poin yang salah satunya mengatakan bahwa dalam suatu negara Bitcoin digolongkan sebagai mata uang asing. Umumnya tidak diakui otoritas dan juga regulator sebagai mata uang atau alat tukar resmi karena tidak mempresentasikan nilai aset. Transaksi Bitcoin mirip dengan forex karena tradingnya kental dengan rasa spekulatif. Bitcoin sebagai investasi lebih dekat dengan horor atau ketidakpastian karena spekulasi yang merugikan orang lain. Sebab keberadaannya tidak ada aset pendukungnya. Kemudian
harga tidak dapat dikontrol, dan juga keberadaannya tidak ada jaminan secara pasti, sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram. Bitcoin dikatakan atau hukumnya mubah apabila sebagai alat tukar bagi mereka yang berkenaan untuk menggunakan dan mengakuinya. Namun, Bitcoin dalam investasi hukumnya adalah haram, karena hanya alat spekulasi, bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung dan rugi, bukan bisnis yang menghasilkan. Nah, itu tadi sedikit yang dapat aku sampaikan mengenai Bitcoin. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.